Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami sebelum kami lanjut ke dalam materi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Esther Heridianti Manurung dengan NIM 2305102010 dan teman saya Forentika Gulo dengan NIM 2305102065 dan teman saya Lydia Amelia Siagian 2305102135. Nah, yang berjudul sinkronisasi proses. Kita masuk ke pengertian sinkronisasi proses, yang dimana sinkronisasi proses dalam sistem operasi adalah mekanisme untuk mengendalikan akses bersama ke sumber daya bersama oleh beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Nah, tujuannya itu untuk mencegah inkonsistensi data dan kesalahan yang bisa terjadi ketika proses-proses tersebut berinteraksi. Nah, jadi salah satu permasalahan dari sinkronisasi proses ini adalah race condition. Nah, apa sih race condition itu? Race condition merupakan sebuah kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses satu sumber daya yang sama sehingga hasil akhir bernilai sah. Kita masuk ke analogi race condition, yang dimana seperti namanya race condition atau kondisi balapan, bayangkan dalam sebuah ajang lomba balap mobil, di mana terdapat dua mobil yang sama-sama berpacu menuju jalur finish. Nah, jika kedua mobil tersebut mencapai garis finish pada waktu yang benar-benar bersamaan, ini akan membuat juri lomba kebingungan dalam menentukan siapakah pemenang yang sah. Nah, hal inilah yang juga terjadi pada sebuah sistem operasi jika tidak ada sinkronisasi proses dalam menentukan akses ke program atau tujuan tertentu. Nah, penyebab dan solusi race condition. Penyebab race condition yaitu dalam sistem operasi, race condition terjadi karena operasi-operasi penting yang seharusnya dijalankan sebagai satu kesatuan atau anatomik, dipecah menjadi beberapa langkah atau seperti membaca, mengubah, dan menulis. Sistem operasi dapat menginterupsi sebuah proses di tengah-tengah langkah-langkah ini dan mengalihkan kendali ke proses lain, memungkinkan kedua proses untuk membaca data lama secara bersamaan. Nah, jadi ada solusinya yaitu untuk mencegah race condition digunakan mekanisme sinkronisasi proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses critical section atau bagian kode di mana sumber daya bersama berada pada satu waktu yang sama. Nah, berikutnya saya serahkan kepada teman saya Forentika Gulo. Selanjutnya ada critical section. Jadi critical section itu pengertiannya itu adalah segmen kode dalam sebuah proses di mana proses tersebut mengakses atau memodifikasi sumber daya yang digunakan bersama. Lalu untuk tujuannya itu yaitu merancang sebuah protokol atau mekanisme yang memastikan bahwa ketika satu proses sedang berada dalam critical sectionnya, tidak ada proses lain yang boleh masuk ke critical section berikutnya. Lalu untuk contoh dan permasalahannya itu yang pertama itu ada contoh sumber daya bersama yang dimana variabel bersama di memori sebuah tabel data atau sebuah file yang sedang ditulis. Lalu masalah critical sectionnya yaitu muncul karena jika ada lebih dari satu proses yang mengeksekusi critical section mereka secara bersamaan dapat terjadi inkonsistensi data atau hasil akhir yang tidak benar. Lalu ada 3 syarat solusi permasalahan critical section. Yang pertama itu ada mutual exclusion, yaitu eksklusi mutual. Ini dimana jika proses PI sedang menjalankan critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section mereka. Ini adalah syarat paling fundamental. Lalu untuk yang kedua itu ada progress atau kemajuan. Jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk, maka hanya proses-proses yang ingin masuk tersebut yang berpartisipasi dalam pemilihan siapa yang akan masuk berikutnya. Pemilihan ini tidak boleh ditunda tanpa batas waktu, yang dimana artinya sistem tidak boleh mengalami deadlock, di mana semua proses saling menunggu dan tidak ada yang bisa maju. Lalu yang ketiga itu ada bounded waiting, yaitu waktu tunggu terbatas. Harus ada batasan jumlah berapa kali proses lain diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah sebuah proses membuat permintaan untuk masuk dan sebelum permintaan tersebut dikabulkan. Ini untuk mencegah sebuah proses atau kelaparan atau starvation, yaitu menunggu selamanya dan tidak pernah mendapatkan giliran.
Lalu untuk solusi perangkat lunak itu yang pertama ada algoritma yang pertama, yaitu variabel giliran atau turun variabel, yang dimana mekanismenya itu menggunakan satu variabel integer bersama untuk memaksakan giliran. Lalu untuk evaluasinya itu berhasil menerapkan mutual exclusion, namun gagal memenuhi kriteria progress karena memaksakan alternasi yang ketat, menyebabkan proses yang siap harus menunggu proses lain yang mungkin tidak memerlukan akses. Berikut untuk kode dari algoritma yang pertama. Lalu untuk algoritma yang kedua itu ada variabel bendera atau flag variable, yang dimana mekanismenya itu menggunakan array boolean untuk menandakan intensi setiap proses untuk masuk. Yang dimana evaluasinya itu menjamin mutual exclusion, tetapi gagal pada kriteria progress karena rentan terhadap skenario deadlock. Di mana kedua proses dapat saling menunggu secara permanen. Berikut yang kedua. Yang ketiga ada algoritma tiga, yaitu solusi Peterson, yang dimana mekanisme itu mengkombinasikan variabel turn dan flag untuk resolusi konflik, yang dimana evaluasinya itu merupakan solusi yang lengkap dan terbukti benar untuk dua proses. Algoritma ini secara elegan memenuhi ketiga kriteria fundamental. Yang pertama itu mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Berikut adalah kode dari algoritma yang ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Didi Amelia Segian. Nah, yang selanjutnya itu Smartphone atau Montex. Definisi Smartphone dan Montex. Smartphone pertama kali dikenalkan oleh Edgar Digentara pada tahun 1965. Variabel ini integer yang digunakan untuk mengatur akses proses terhadap sumber daya bersama. Smartphone memiliki dua operasi utama, yaitu wait atau P untuk mengurangi nilai smartphone dan signal V untuk menambahi nilai. Pengertian mutex itu atau mutual exclusive object adalah memberikan hak eksklusif pada suatu proses dalam mengakses sebuah resource sehingga hanya satu proses saja yang dapat menggunakan dalam suatu waktu. Mutex memiliki dua operasi utama, yaitu lock untuk mengunci resource dan unlock untuk membuka kunci. Dengan demikian, mutex memastikan tidak ada dua proses yang menggunakan resource yang sama secara bersamaan. Perbedaan mendasar smartphone dan Montex. Perbedaan mendasar smartphone dan Montex terletak pada kepemilikan dan fleksibilitasnya. Smartphone tidak memiliki konsep kepemilikan sehingga sebuah proses dapat melakukan siklus meskipun bukan pemiliknya. Sebaliknya, Montex hanya dapat dibuka atau unlock oleh proses yang telah melakukan lock sebelumnya. Selain itu, smartphone dapat digunakan untuk mengatur lebih dari satu resource, misalnya dalam sistem producer ke customer. Sedangkan Montex biasanya digunakan untuk mengamankan satu resource saja. Perbandingan tambahannya itu lebih fleksibel karena mampu menangani banyak resource, tetapi juga lebih kompleks dan rawan menyebabkan dialog jika tidak digunakan dengan hati-hati. Sedangkan Montex lebih sederhana dan efektif untuk satu resource, namun kurang efisien jika jumlah resource tidak perlu dikendalikan lebih banyak. Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan, Smartphone dan Montex merupakan dua mekanisme penting dalam setiap sistem operasi untuk mencegah race condition dan menjaga konsisten data. Dengan memahami keduanya, kita dapat merancang sistem yang lebih aman, efisien, dan terhindar dari konflik antar proses. Nah, berikut sumber yang kami dapat. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah, maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.